Dalam beberapa miliar tahun terakhir, bumi telah dihantam oleh asteroid yang menabrak planet lain dan membeku beberapa kali, belum lagi dikuasai oleh segala macam bentuk kehidupan yang gila. Kadang-kadang sungguh mengherankan bahwa planet biru kita masih bisa bertahan, tetapi jika kita mau, kita harus mulai dari awal sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Tata surya kita mulai muncul dari awan padat gas dan debu antar bintang. Awan ini runtuh dan berputar-putar piringan materi yang menjadi semakin panas dan semakin panas hingga hidrogen menyatu menjadi helium. Dan begitu saja putra kita lahir, dan bayi bumi juga sedang dalam perjalanan. Setelah kelahiran bintang kita, semua materi di ujung terjauh dari piringan yang berputar mulai gumpalan-gumpalan ini akan menjadi bibit bagi planet-planet dan bulan-bulan di tata surya kita. Karena mereka mengumpulkan lebih banyak materi, gumpalan-gumpalan tersebut menjadi lebih besar dan lebih bulat. Gumpalan-gumpalan di daerah-daerah yang lebih dingin di tata surya. Sebagian besar terdiri dari cairan es dan gas-gas yang dekat dengan matahari. Semua material batuan yang membentuk planet bagian dalam seperti Mars dan bumi muda ini sangat aktif secara vulkanik. Ia memuntahkan gas-gas seperti hidrogen sulfida metana dan karbon dioksida. Gas-gas ini membentuk atmosfer pertama di planet kita. Bumi awal terus-menerus dibombardir oleh asteroid-asteroid besar dan komet, dan tak lama kemudian bumi mengalami tabrakan yang lebih hebat lagi. Sebuah planet seukuran Mars menghantam dunia muda kita. Tabrakan hebat ini melemparkan bongkahan materi ke sekeliling orbit bumi, dan kemudian gravitasi mengikat mereka menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai bulan. Di bumi awal yang panas ini tidak ada lautan. Semua air ada dalam bentuk gas, tetapi 3,8 miliar tahun yang lalu planet kita cukup dingin, sehingga air dapat mengembun dan menjadi cair. Lautan primitif pertama yang menutupi bumi muda ini dan mengubahnya menjadi dunia air H2O merupakan unsur penting untuk menciptakan makhluk hidup, sehingga dengan semua kehidupan air yang muncul di bumi sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu. Bentuk kehidupan paling awal ini adalah organisme mikroskopis, namun hampir 1 miliar tahun setelahnya, beberapa organisme ini mengubah arah dunia. Bumi tidak mengubah keadaan, akan tetap menjadi dunia air. Dalam waktu yang sangat lama, benua pertama akan muncul dari lautan kuno. Para ilmuwan menyebutnya Krata, karena semakin banyak daratan muncul dari lautan. Benua super pertama yang muncul di planet kita bukanlah sebuah benua super. Benua tersebut cukup kecil. Para ilmuwan kira-kira benua ini lebih kecil dari benua Australia sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu. Cyanobacteria berevolusi menjadi alat fotosintesis pertama di planet kita. Akhirnya kita mempunyai beberapa penghasil oksigen untuk membuat atmosfer bumi jauh lebih ramah. Oksigen baru ini, atmosfer bumi memiliki tingkat karbon dioksida yang jauh lebih rendah, dan itu membuat planet ini menjadi sedingin es. Sebagian besar dunia muda kita membeku ketika bumi mengalami zaman es pertama. Sekarang ketika atmosfer bumi berubah, benua-benua juga ikut bergerak, pecah, dan berkumpul kembali menjadi superkontinen. Berikutnya Rodinia. Rodini adalah superkontinen yang sebenarnya mungkin merupakan superkontinensia terbesar yang pernah meliputi planet ini, dan kehidupan dengan baik. Kehidupan akhirnya menjadi lebih kompleks. Tetapi kemudian terjadi sesuatu, Rodinia pecah, dan terbentuklah superkontinen baru yang ini disebut Pannosia. Kemudian antara sekitar 540 dan tahun yang lalu terjadi ledakan kehidupan baru. Kali ini disebut ledakan Kambrium. Dan hewan yang berevolusi pada periode ini memiliki bagian tubuh yang keras seperti cangkang atau duri. Yang paling terkenal adalah Trilobita. Sekitar 440 juta tahun yang lalu iklim tiba-tiba berubah dan suhu lautan berubah secara dramatis. Bumi mengalami peristiwa kepunahan massal yang pertama. Ini adalah kepunahan Siluria Ordovician, dan sebagian besar kehidupan yang tersebar di planet ini lenyap. Banyak bentuk kehidupan yang tersisa bagi ekosistem yang kita miliki di bumi saat ini antara 420 hingga 350 juta tahun yang lalu. Pohon-pohon pertama muncul dari tanah bumi dan hewan-hewan pertama juga mendarat di darat. 250 juta tahun yang lalu planet ini ditutupi oleh superbenua terakhir kita, Pangaea, yang menyedihkan. Pada periode inilah bumi menyaksikan peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah kita. Hilangnya sejumlah besar gas panas dan percepatan pemanasan global yang memusnahkan sekitar 90% bumi. Semua spesies di bumi, tetapi kepunahan massal ini membantu membuka jalan bagi gelombang hewan berikutnya untuk berevolusi. 240 hingga 230 juta tahun yang lalu dinosaurus pertama muncul. Selama 150 juta tahun ke depan, mereka akan menguasai bumi
Jika Anda berada di sana, Anda akan menyaksikan sauropoda raksasa Argentinosaurus, hewan darat terbesar yang pernah ada, atau Anda mungkin dikejar oleh salah satu predator puncak terbesar di dunia, T-Rex, dan Anda juga menyaksikan penghayat terpecah dan membentuk benua yang kita kenal sekarang. Oke, Anda mungkin sudah tahu di mana hal ini terjadi 6 juta tahun yang lalu. Sebuah asteroid menghantam planet kita tepat di tempat Meksiko berada sekarang. Dan ia mengeluarkan begitu banyak puin ke atmosfer, sehingga menghalangi sinar matahari. Hal ini menyebabkan perubahan iklim yang menghancurkan, yang menyebabkan punahnya dinosaurus di masa depan. Gelombang kemunculan hewan mamalia menjadi lebih umum sekitar 6 juta tahun yang lalu. Mamalia paling awal yang diketahui mulai berjalan di dunia ini disebut Sahelanthropus. Meskipun mereka mungkin masih berjalan dengan 4 kaki 4 juta tahun yang lalu, manusia purba mulai berjalan tegak. Dan sekitar 1 juta tahun kemudian, mereka berkembang alat pertama yang diketahui yang mereka gunakan untuk memecahkan benda. Sekitar 800.000 tahun yang lalu hal-hal memicu manusia purba ini menemukan cara mengendalikan api, dan sekarang bisa memasak makanan dan menyediakan panas. Otak mereka kini terus berevolusi lebih cepat daripada yang pernah dipelajari. Manusia ini berinteraksi satu sama lain dan dunia di sekitarnya dengan cara yang benar-benar baru. Manusia-manusia yang sebelumnya nomaden ini berhenti mengembara di planet ini dan akhirnya menetap di bumi. Berakar jauh ke masa lalu sekitar 250 tahun yang lalu, revolusi industri terjadi. Kita mengalami transformasi teknologi, sosioekonomi, dan budaya yang besar berbasis pedesaan. Masyarakat pertanian menjadi lebih terindustrialisasi. Masyarakat perkotaan, populasi manusia kita terus bertambah. Pada tahun 1804 kita mencapai 1 miliar, pada tahun 1927 kita telah mencapai angka 2 miliar. Dan sejak tahun 1960-an populasi global telah meningkat dengan cepat, hingga mencapai angka lebih dari 8 miliar orang, dan kini terdapat ancaman baru terhadap keberadaan manusia dan berbagai bentuk kehidupan lainnya di bumi ini. Perubahan suhu dan laut. Tingkat kepunahan massal meningkat di seluruh dunia dan keanekaragaman hayati menurun. Kita bisa berada di ambang peristiwa kepunahan massal jika keadaan tidak berubah. Tapi itu adalah cerita lain. Bagaimana jika hal ini terjadi di bumi ini?